Kisah selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita balik lagi di acara penuh hikmah kesayangan kita ini, tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini seorang guru yang luar biasa, yang perjalanan menuntut ilmunya amat sangat tidak mudah, tapi sekarang sudah selesai pendidikan tertingginya PKS 3 dan juga aktif menuliskan buku-buku belajar bahasa Inggris. Semoga jadi pahala jariah yang mengalir luar biasa bagi beliau ya. Kita langsung aja tanya-tanya kepada guru kita, Bapak Otong Setiawan Tihari. Assalamualaikum Pak Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama belakang saya Indonesianya Denny Setiawan juga Pak. Sama ya. Iya Pak Otong izin tanya-tanya ya. Iya. Baik. Pak Otong, Masya Allah, ceritain dong apa nih perjuangan paling luar biasanya dari awal terlahir di keluarga kita yang mana nggak bisa milih ya. Tapi ada yang bisa mudah sekali untuk sekolah atau bahkan bangun sekolah sendiri. Tapi kan nggak semuanya seberuntung itu. Awalnya orang tua saya itu bangkrut usahanya. Yang menanggung beban keluarga adalah ibu. Saya sangat prihatin dan kasihan pada ibu. Ibu itu harus membiayai 7 anak Bapak sendirian. 7 bersaudara? 7 bersaudara. Oh, saya anak keempat. Masya Allah. Kakak saya perempuan semua, saya laki-laki paling besar. Oh, saya berpikir, karena saya anak laki-laki paling besar, kalau saya tidak menjadi beban ibu, minimal ibu diringankan bebannya. Sehingga saya berusaha bagaimana supaya meringankan beban ibu. Saya sejak SD mencoba untuk berjualan. Berjualan itu minimal untuk menghidupi diri sendiri, nggak minta uang jajan lah. Betul. Ya. Kalau bisa saya juga mungkin memberi sedikit pada orang tua. Bisa ngasih ya. Nah, bangkrutnya tadi tahun berapa Pak, maaf? Saya SD sekitar kelas 2 naik kelas 3 ya. Jadi mungkin tahun 82 atau 83 ya. Itu saya berangkat ke Pasar Baru Kuningan jam 2 pagi. Jadi orang sedang lelap-lelapnya tidur, saya pergi ke pasar untuk berjualan. Kenapa jualannya pagi? Karena belum banyak saingan kalau pagi. Nah pagi-pagi biasanya banyak orang yang dari daerah-daerah membawa sayuran, membawa barang-barang untuk dijual. Nah untuk ke distributor gitu, mengirim. Nah saya menjajakan ke mereka. Tapi perjuangan saya berarti saat orang lain masih lelap tidur, saya sudah harus keliling-keliling. Jam 2. Ya. Kemudian saya pulang sekolah juga lanjut berjualan. Karena kalau dengan berjualan itulah kira-kira saya bisa hidup dan menghidupi diri sendiri dan bisa meringankan beban orang tua. Jadi uang pangkal semuanya benar-benar sendiri setiap kali daftar sejak ke SD SMA. Semua oleh diri sendiri ya. Ada nggak sih Pak kejadian nyakitin atau nggak terlupakan atau jadi asongan, diusir, atau juga waktu itu orang tua ngelihatnya gimana Pak? Waktu akhirnya yang lain masih pada bisa belajar atau bahkan masih tidur, ini udah harus berangkat. Yang saya rasakan begini, nasib terburuk dari orang miskin adalah direndahkan. Iya. Direndahkan itu sungguh sangat menyakitkan. Tapi faktanya memang saya dari keluarga miskin, saya berjuang untuk mengubah nasib, maka saya dihina di sekolah, disebut bau. Saya tidak marah, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa suatu saat kalau saya bekerja sangat keras, usaha tidak akan menyalahi hasil. Itu prinsip saya. Oleh karena itu, saat itu itulah yang saya bisa lakukan dengan berjualan untuk mengubah nasib. Tapi saya tahu suatu saat saya harus ingat masa lalu, jadi agak dia. Saya berjanji pada diri sendiri, saya ingin menjadi orang yang berkontribusi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan untuk masyarakat. Maka lewat jalur pendidikanlah cara terbaik untuk mengubah pandangan orang, persepsi orang tentang kita. Maka
saya semua jenjang sekolah Sikat saya habis coba semua. untuk Masya Allah. jalani. Gitu pemirsa ya, alhamdulillah. Kalau ada yang nggak bisa milih terlahir di keluarga seperti apapun itu, direndahkan udah paling menyakitkan memang. Tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, berarti kita sedang memilih untuk terus direndahkan sampai kapanpun itu. Solusinya adalah tentu harus berubah seperti beliau ya, Masya Allah. Kita akan ambil hikmah lagi dari beliau, kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.